الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم قال الله تعالى أيضا في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah, marilah yang pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk memuja dan memuji kebesarannya, diberi kekuatan yang sekuat-kuatnya untuk melangkahkan kakinya li ta'atillah. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabiina wa Sayyidina wa Safi'ina Muhammad ibn Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan kita insyaallah akan dipertemukan beliau fi yaumil qiyamah dengan syafaatnya. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, akan kami lanjutkan makalah yang cukup panjang dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an tentang al-alamatul mu'min, ciri-ciri orang yang beriman. Saya flashback sebentar di beberapa pertemuan bulan yang lalu, bahwa orang yang beriman itu harus mempunyai parameter, harus mempunyai kekuatan ketakutan yang sangat luar biasa. Yang pertama, innal mu'min fi sittati anwa' minal khauf. Orang yang beriman itu takut kepada 6 macam dari ketakutan. Ahaduha, yang pertama dia harus takut min kibalillahi ta'ala ayyahuda minhul iman. Orang yang beriman itu takut kalau iman yang ada di dalam hatinya itu sendiri hilang. Sebabnya apa? Sebab terbesar ketika manusia itu tidak bisa menjaga imannya karena manusia tidak bisa menjaga mulutnya. Kemudian yang kedua, wasani min kibalil hafadhati ayyaktubu alaihi ma yuftadahu bihi yaumil qiyamah. Orang yang beriman itu takut kalau seandainya besok di hari kiamat dipertontonkan sandiwara hidup kita dengan keadaan-keadaan yang sangat memalukan. Kenapa? Ketika kita melakukan dosa-dosa kecil maupun besar, ketika kita meninggal dunia belum sempat bertobat. Ada sebuah pepatah dari Arab, la saghair ilal istimrar wala kabair ilal istighfar. Kalau dosa-dosa kecil itu dibiarkan akan menggunung, dan tidak ada dosa besar hancur berkeping-keping kalau kita mau beristighfar. Kemudian yang ketiga, ini yang akan saya bahas, poin yang ketiga, wasalis, yang nomor 3, min kibalis syaitan ayyubtila amalahu. Orang yang beriman itu takut kalau amaliyah-amaliyah yang kita lakukan sehari-hari, bahkan berpuluh-puluh tahun, ternyata bisa dibatalkan oleh syaitan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi besok di hari kiamat jangan kaget ketika kita berbangga-bangga dengan amaliyah-amaliyah kita, tetapi ternyata di hadapan Allah tidak ada artinya. Tapi jangan kaget ketika orang yang sehari-hari itu secara zahiriyah amaliyahnya itu tidak ada nilainya di hadapan manusia, ternyata sangat dimuliakan di hadapan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana setan itu menghancurkan, membatalkan amaliyah-amaliyah kita. Ini saya taukidkan, saya kuatkan dengan berbagai sumber. Yang pertama, setan itu menghancurkan amaliyah manusia. Ketika yang pertama, nanti bisa dibuka surat Al-A'raf ayat 17. Ketika manusia tidak bersyukur, maka pernah saya uraikan di majelis yang mulia ini,
bahwa setan itu akan menggoda dalam kesimpulan ayat 17 Al-A'raf itu. Akan menggoda dari depan, belakang, samping, atas, bawah, mencari kelengahan manusia. Ketika manusia sholat, silakan zakat, silakan jamaah, silakan mendirikan sholat duha dan sebagainya dan sebagainya. Setan tidak begitu takut, tetapi setan itu sangat ketakutan luar biasa ketika manusia itu beribadah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian dikunci dengan kalimat bersyukur. Maka bisa kita lihat banyak orang yang sholat tetapi dia bahasa Jawanya itu gersulo. Tarewangi sholat sekep loro ya ora mari-mari, tarewangi sholat ya ora sugih-sugih, tarewangi sholat ya nyatane utangku ya ora rampung-rampung. Kenapa? Ini ketika manusia itu beribadah kepada Allah tetapi tidak dikunci dengan kalimat syukur, ini mudah sekali manusia dibatalkan oleh amalia setan yang akan membatalkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setan ini adalah makhluknya Allah yang beriman, tetapi secara ijawantahnya dia percaya sama Allah. Tetapi setan ini ketika dikeluarkan oleh Allah di surganya Allah, kenapa? Yang pertama, setan ini merasa dirinya paling benar sendiri. Ketika disuruh sujud oleh Allah di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam, dia dengan cungkaknya yang bahasa Jawanya itu melangkrik, anna khairu minhu, saya lebih baik daripada dia Adam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setan melakukan satu kesalahan padahal sudah bertahun-tahun tinggal di surga. Kesalahannya apa? Ketika dia merasa paling benar sendiri, dia terusir dari surganya Allah. Kalau kita muhasabah, ketika embrio virus setan itu menghinggapi kita merasa paling benar sendiri. Tidak hanya sekali, berkali-kali kita merasa paling benar sendiri. Entah itu soal politik, entah itu soal ubudiyah, entah itu soal muamalah, entah itu soal khilafiyah, merasa paling benar sendiri. Ini efek terberat yang berbahaya buat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Anna khairu minhu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka setan ini menunggangi manusia, menunggangi karakter sifat manusia dari 3 kendaraan. Yang pertama, ketika manusia itu ziyadatul mal, ketika ziyadatul ilmi dan ziyadatul ta'ah. Mungkin ini pernah saya uraikan. Dan yang paling berbahaya ketika manusia itu melakukan sebuah aktivitas ziyadatul ta'ah, tambah taatnya kepada Allah. Ini potensi terbesar manusia tergelincir oleh godaan setan. Kenapa? Ketika kita tambah taat kepada Allah, menyepelekan orang yang belum taat. Ketika kita rajin ke masjid tapi menyepelekan orang yang tidak mau ke masjid. Ketika kita rajin membaca Al-Quran, kita mengunderestimate-kan orang yang belum bisa membaca Al-Quran, walaupun bisir fi qalbi, di hati kita. Ini terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam bersama 12 pengikutnya yang selalu menolong dan membantu Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang-orang Nasrani itu kan digambarkan Yesus itu ada Yesus kemudian 12 pengikutnya, itu akidah mereka digambar seperti itu. Tapi kalau akidah umat Islam tidak boleh digambar, dan pengikutnya juga ada sekitar 12 dalam kisah-kisah Israiliyah yang selalu membantu Nabi Isa alaihissalam. Maka pengikut Nabi Isa alaihissalam itu dari bahasa Arab itu dari kata nasoro, artinya itu membantu. Maka pengikutnya Nabi Isa namanya Nasrani dari kata membantu. Ketika Nabi Isa berjalan dengan 12 pengikutnya ini, salah satu pengikutnya ini melewati seorang anak pemuda yang nongkrong di pinggir jalan,
sing cah sak menika nggih biasanipun cah enom sing senengane nongkrong. Ada dua komunikasi batin antara orang yang nongkrong dan satu pengikutnya Nabi Isa. Yang pertama, umatnya Nabi Isa menyepelekan walaupun di dalam hati. Cah enom ngomong nongkrong randu gawean, bahasa ini pun mengatakan, mbok kaya aku iki ning dindi melu Nabi Isa. Kemudian orang yang nongkrong, seorang pemuda yang biasa duduk di penjalan-jalan itu mempunyai azam yang sangat kuat kepingin menjadi umatnya Nabi Isa. Memandang 12 pengikutnya, memandang ketulusan Nabi Isa, dia kepingin menjadi umatnya Nabi Isa. Dia minta apa ke Tuhan? Bagaimana saya kepingin caranya kepingin menjadi umatnya Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu itu juga Jibril turun memberitahukan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa alaihissalam, ketahuilah salah satu muridmu ini menyepelekan orang yang di pinggir jalan itu. Dan orang yang di pinggir jalan itu mempunyai azam yang kuat kepingin menjadi umatmu. Maka pada hari ini juga 0-0. Artinya apa? 0 bagi umatnya Nabi Isa, seluruh pahalanya musnah karena menyepelekan orang yang belum taat. Kemudian orang yang azamnya kuat tadi pernah melakukan maksiat yang begitu banyaknya juga 0, habis semua dosanya menjadi 0 lagi karena kepingin mempunyai jadi umatnya Nabi Isa. Ini berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Ketika ibadah kita, setiap hari kita bangun qiyamul lail, berpuasa Senin Kamis, berpuasa Ayyamul Bid dan sebagainya, hancur gara-gara kita menyepelekan orang yang belum taat. Ziyadatut ta'ah. Maka ini orang yang beriman sangat takut sekali. Seperti makalah dari Sayyidina Utsman bin Affan yang pernah saya uraikan tadi, bahwasanya orang yang beriman itu yang nomor 3. Wasalis min kibalis syaitan ayyubtila amalahu. Orang yang beriman itu takut kalau amaliyahnya itu dibatalkan oleh setan. Kemudian perangkap setan lagi apa? Ini banyak sekali. Dari marojik, berbagai marojik yang saya kumpulkan. Orang beriman itu akan dihancurkan oleh setan ketika manusia itu mempunyai sifat dari sebuah hadis yang cukup panjang. Ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Faqalu, kemudian semua sahabat menjawab, ada berbagai macam jawaban. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu fitunya la dirhamu wala mata. Kurang lebih matan hadisnya seperti itu. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang hidup di dunia tanpa uang, tanpa kemewahan. Ketika dia berjualan rugi, ketika di dunia itu tidak memperolehkan kemewahan, kemuliaan, itulah orang-orang bangkrut ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, qala innal muflis min umati. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut itu bukan dari orang Yahudi, bukan dari orang Nasrani, bukan orang-orang yang musyrik dan ahli kitab, tidak. Tetapi orang yang sangat paling bangkrut itu min umati, dari umatku sendiri, umatnya Rasulullah. Mungkin ada oknum Nahdlatul Ulama atau oknum Muhammadiyah, oknum LDIM dan sebagainya yang mengatasnamakan umatnya Rasulullah. Tapi oknum, innal muflis min umati fi yaumil kiamah, besok pada hari kiamat, bi sholatin, bi zakatin, bi siyamin, bi tilawatin dan sebagainya. Pada hari kiamat dia mempertontonkan, ya Allah dulu saya sholat ya Allah, ya Allah dulu saya zakat ya Allah, ya Allah dulu saya senang bersedekah ya Allah, ya Allah dulu 5 waktu tidak pernah saya tinggalkan di masjid ya Allah. Faqad satama hada wa halaka mahada wa qatafa hada. Tetapi ketika dia itu rajin ibadahnya yang sangat luar biasa di hadapan Allah, tetapi dia suka memaci, mencaci, menggunjing, gibah, merendahkan
aib orang lain, maka pahalanya itu akan habis dipindahkan kepada orang yang kita ghibahi. Dan ketika stok pahala kita habis, kok kita itu masih mempunyai penyakit kronis ghibah, merendahkan, mencaci maki, maka orang yang dosa yang kita ghibah itu pindah kepada kita. Yang namanya ghibah itu apa? Membicarakan aib, dan aib itu sesuatu yang benar. Kalau sesuatu yang salah kita bicarakan itu fitnah, lebih ngeri lagi, asyaddu minal qatl, lebih ngeri daripada pembunuhan. Tapi membicarakan aib saudara kita, dan aib itu benar-benar dilakukan saudara kita, ini akan berefek domino yang sangat luar biasa sekali. Dan besok ketika buku rapot kita dibukakan oleh Allah, kita terkaget-kaget. Mulai dari pahala kita habis semuanya, sampai dosa yang tidak kita pernah lakukan pindah kepada kita. Kita tidak pernah berzina, tapi ada pahala zina. Kenapa kita menggibahi saudara kita yang berzina? Kita tidak pernah berjudi, tapi ada dosa judi dalam buku rapot kita. Kenapa? Kita sering menggibahi saudara kita yang berjudi. Kalau dalam Imam Nawawi itu ghibah dalam rangka mencari solusi tidak apa-apa, tetapi ghibah sebagai bahan gunjingan ini berbahaya sekali. Maka dalam surat Al-Humazah mungkin beberapa bulan atau tahun yang lalu pernah saya ungkapkan, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka kalau Allah sudah menggunakan qasam laknat, celaka. Humazatil lumazah, ada dua tafsir. Humazah itu mencaci secara langsung, lumazah itu mencaci tanpa diketahui manusia itu. Maka di akhir ayat itu, allati tattali'u 'alal afidah, apinya itu membakar sampai hati, karena hati ini suka menggunting, mengerikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yaitu siapakah amalan-amalan yang akan dibatalkan oleh setan. Yaitu ketika manusia kurang bersyukur, ketika manusia itu merasa dirinya paling benar sendiri, dan yang nomor 3, ketika manusia itu suka berghibah atau menggunjing orang lain. Kemudian yang keempat, masih banyak sekali, ada hadis yang cukup panjang sekali, yang kesimpulannya mungkin sedikit akan saya sampaikan, bahwa siapakah orang yang akan disegerakan masuk nerakanya Allah. Ini hadisnya sahih yang cukup panjang sekali. Bukan orang yang disegerakan masuk nerakanya Allah, bukan orang yang kafir, tidak. Tadi dalam hadis ini dikhususkan lagi, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran dan mengumpulkan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Kemudian orang yang dermawan dan suka dermawan, dan orang yang jihad di jalan Allah sampai dia mati. Ini orang yang disegerakan masuk neraka. Tetapi ada catatan besar. Ketika ditanya oleh Allah, Allah sampai mengulang, kadzabta, engkau berbohong. Kenapa? Dia belajar Al-Quran hanya untuk mencari popularitas manusia. Dia kepingin dipuji manusia, dan pujian itu didapat ketika di dunia. Kemudian orang yang berderma itu kepingin dianggap sebagai orang dermawan, dan orang yang mati syahid ini biar dikatakan pemberani di kalangan umat Islam. Ini orang yang akan disegerakan masuk nerakanya Allah, dan ini amaliah-amaliah itu hancur berkeping-keping, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Mungkin akan saya lanjutkan waktu dan kesempatan bulan depan kalau masih ada kesempatan. Sedikit mungkin dari saya, aqulu qouli hadza astaghfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.